Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang linggis dan pena. Kedua alat ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, tapi juga kedua alat ini bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang penggunaan kedua alat ini untuk hal-hal yang negatif ya. Ini bukan bermaksud bahwa saya mengizinkan atau setuju dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Sahabatku, kalau kejahatan dengan menggunakan linggis ya, linggis seperti ini ya, ini biasanya yang melakukan kejahatan ini kebanyakan orang-orang yang mempunyai pendidikan rendah. Dan juga korbannya ya, ini hanya beberapa orang, segelintir orang ya, untuk kejahatan yang menggunakan linggis ini ya. Lain hal kalau kejahatan ya, yang menggunakan pena seperti ini. Ini biasanya yang melakukan kejahatan dengan menggunakan alat seperti ini ya, ini orang-orang pintar, orang-orang pandai di negeri ini. Nah, korbannya siapa aja? Itu seluruh golongan ya. Baik dari golongan bawah, gelandangan, pengemis dan lain sebagainya, pemulung, pengamen dan lain sebagainya ya, sampai golongan menengah, sampai golongan atas ya. Jadi lebih bahaya yang mana sebenarnya? Kejahatan dengan menggunakan linggis atau dengan pena? Sekali lagi, tanpa bermaksud setuju dengan kedua hal kejahatan ini ya. Yang lebih bahaya yaitu kejahatan yang menggunakan pena ini. Karena apa? Ya. Semua orang menjadi korban dan banyak sekali. Ini bisa digunakan untuk para koruptor, biasanya digunakan oleh para koruptor. Ya. Untuk korupsi ya, tanda tangan, persetujuan proyek dan lain sebagainya, ini menggunakan pena seperti ini. Korbannya siapa aja? Dari orang-orang miskin, orang-orang melarat, orang-orang kiri ya, orang-orang yang sering minta-minta di jalan ya, itu menjadi korban kalian, hai para koruptor. Kenapa ya? Karena mereka itu bayar pajak untuk negara ya. Mungkin mereka nggak punya rumah ya, mereka hanya gelandangan, tapi saat mereka pengen minum kopi, pengen makan mie instan dan lain sebagainya ya, mereka membeli ya, setiap barang yang mereka beli itu sudah kena pajak ya. Walaupun mereka nggak bayar pajak secara langsung, tapi pabrik pembuat produk tersebut sudah pasti bayar pajak. Dan pajak-pajak tersebut yang juga termasuk dari golongan orang-orang miskin, itu kalian makan sendiri, kalian manfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk bermewah-mewah. Di mana perasaan kalian, hai para koruptor ya. Jadi mohon dengan segala hormat, mohon dengan sangat kepada para koruptor, tolong buka mata kepala kalian, buka mata hati kalian, bahwa yang menjadi korban kalian itu ya, bukan hanya orang-orang menengah ke atas, bukan hanya orang-orang kaya, tapi kami orang-orang kiri, kami pemulung, kami para gelandangan, pengemis dan lain sebagainya, itu juga menjadi korban kalian. Masa kalian tega ya? Jangankan kalian membantu, justru uang yang kami sisihkan, kami ikut bayar pajak demi kemajuan bangsa dan negara ini, itu kalian manfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi. Dengan bangganya kalian bisa jalan dada-dada di depan TV dan lain sebagainya ya. Sementara kami menderita. Jadi tolong ikuti program pemerintah yang sudah baik ya. Tolong kami percayakan kepercayaan itu pada kalian para pejabat ya. Tolong jangan dikorupsi ya. Tolong bantu dukung pemerintahan yang memang sudah bagus ya. Gunakan semuanya, memang kembalikan lagi semuanya ke kami, ke rakyat ya, untuk kemakmuran bangsa dan negara kita ya. Sekali lagi ya, kalian orang pinter, kalian menggunakan kejahatan dengan menggunakan pena ini.
hasilnya luar biasa. Beda dengan kejahatan yang menggunakan linggis, hasilnya nggak seberapa dan risikonya sangat besar. Kalau ini kalian bisa petentang-petenteng ya. Sementara yang menjadi korban kalau linggis ini hanya segelintir orang. Nggak ada kejahatan dengan menggunakan linggis ini yang menyasar para gelandangan, para pengemis, para pemulung, ini jarang sekali. Tapi dengan yang menggunakan pena, ini semua masyarakat dari bawah, dari kecil itu menjadi korban kalian. Untuk itu, stop menjadi koruptor, jadilah pejabat yang jujur ya. Semoga bangsa dan negara kita ini bisa semakin maju. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.